تعالى ورتل القرآن ترتيلا. Belajar olehmu tajwid yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya. Baca olehmu bacaan Jibrilah, jangan membaca bermain gila. Firman ilahi di dalam tanzilah, warattilil Qur'ana tartila. Rajin berguru pada ahlinya. Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Manu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran. Pada ahlinya, ayuhai saudara, ayuhai saudari, tuntunlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah ke sana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya. Kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan, khadimu tullabim binahdatil watan. Alhamdulillahi dengan salat salam atas Muhammad kullil anam wa alihi, dan sahabatnya yang nujum, dan tabi'in dan muslimin dengan umum. Wa ba'du, ini terjemah Melayu untuk anak yang mubtadi berguru. Anak sasak bangsaku Indonesia, pada hukum tajwid kitab yang mulia, diterjemah dari nazam yang bernama Tuhfatul Atfalin, kitab yang utama, dinamakan nazam batu ngempal atas. Rajin tidak malas, moga-moga nazam ini bermanfaat bagi umum di dunia wa akhirah. Sabit bagi nun yang mati dan tanwin, empat hukum maka bacalah tabiin. Yang pertama hukumnya izhar halqi, jika datang sebelum hurufil halqi. 6 huruf yaitu hamzun, ha'u, ainun wa ha'un, summa ghainun, kha'u. Yang kedua nama hukumnya idgham, diyar muluna tersusun nyata. 6 huruf ini
idgham bi gunnatin hurufnya yanmu tapi jika pertemuan di kalimah satu kasin wanin wa dunya tertegah. Yang kedua idgham bi ghairi gunnah dalam huruf ral terdapat fahamilah. Ketiganya iqlabun indal ba'i suara mim dengung sama ikhfa'i. Hukum keempat dinamakan ikhfa pada huruf yang baqiyah minal hija. 15 hurufnya terbilang terang cukup pada awal kalim bait yang Sibza sana kam jada syakhsun qad samadum taiban zid fi tuqan zalima mimun wa nunun syuddida dengung keras dinamakan gunna musyaddada jelas. Mim yang mati bila datang sebelum hija selainan alif katanya ulama maka hukumnya terdapat ghamun wa izharun nyata. Yang pertama bernama ikhfa syafawi datangnya qablal ba'i terketahui. Yang kedua idgham bimithliha adalah namanya idgham shagir hai pemuda. Yang ketiga izhar pada baqiyah min ahrufin dinamakan syafwiyah. Awas jangan ikhfa pada wawin wafa karena dekat. Satu jangan lupa lam al dua hal pemuda dan pemudi. Yang pertama izhar hurufnya terjadi 14 maka fahamkan ramzah diibgi hajjaka wa khaf aqimah. Yang kedua wajib diidghamkan dalam 14 pula rumusnya di dalam tibthum asil rahman tafuz difza ni'am dasu azanni zur syarifan lil karam. Lam pertama dinamakan qamriyah, lam kedua dinamakan syamsiyah. Izharnya talah lama fi'lin mutlaqa seperti qulna wa qulna. Dua huruf jika akur pada sifat
dan makhrajin mislani yakni sepakat jika dua makhraj datang berhampiran dan disifat bersalahan dinamakan mutaqaribain tapi jika bersamaan di makhrajin dan di sifat bersalahan dinamakan mutajanisain jika mati awal huruf idgham shaghir didapati jika dua hurufnya berbaris benar lah namanya idgham kabir yakni besar. Ada asli, ada yang far'i. Yang pertama dinamakan tabi'i, tidak dihentikan atas sebab datang dengan tiadanya huruf tak terdatang. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadhu aynaha tulwatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ihtiram. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa azwajihi wa rahmatullahi wa barakatuh wa inna ila yawmin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. من العائدين الفائزين المقبولين من العائدين الفائزين المقبولين من العائدين الفائزين المقبولين. Para tulab dan tholibat, ini kita masih dalam suasana Idul Fitri. Itu pada bulan Syawal, yaitu bulan peningkatan, bulan di mana kita harus meningkatkan dan mengistimrorkan amal ibadah yang telah kita laksanakan pada bulan-bulan sebelumnya, itu pada bulan Ramadan ini. Dan jangan hanya pada bulan Ramadan kita rajin, kita berjamaah, kita tahajud, mari selanjutnya terus kita tingkatkan ya, supaya tetap ketakwaan itu melekat pada diri kita. Nah, pada bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk silaturahmi, yaitu hablum minan nas. Karena kita tidak ada yang suci dari kekhilafan, kesalahan. Kita sebagai manusia ini ya pasti ada kekurangan, kekeliruan kita. Sebab itu kita dianjurkan untuk silah, untuk menyambung, untuk mendamaikan diri kita sama manusia ini. Itu yang disebut dengan hablum minan nas. Pada bulan Ramadan kemarin itu, dan untuk selanjutnya kita mengadakan hablum minallah. Itu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu, Duribat alaihimuz zillah aina masukibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi kita ditimpakan segala macam kehinaan, nah kecuali kita menyambung hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Kita tidak bisa ya hanya menyambung hubungan dengan Allah saja tanpa kita
menyambung silaturahmi kita dengan sama manusia. Sebaliknya juga demikian. Dengan manusia kita baik, kemudian kita tidak bisa menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mesti kedua-duanya. Oleh sebab itu kemarin kita pada bulan Ramadan ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengadakan yang disebut dengan hablum minallah. Nah, sekarang ini mari kita dengan keluarga terdekat kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan umat Islam secara keseluruhan, kita mempererat hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, dikatakan al-Id di sini disebutkan innama kana yaum al-Id min Ramadan 'idan li jami'il ummah isyaratan li kasratil 'idki qablahu kama anna yaum an-nahri huwa 'idul akbar li kasratil 'idki yaum Arafah. Jadi Id itu artinya kan kembali ya, kembali. Fitri artinya suci ya. Nah, jadi kalau orang sudah puasa Ramadan, karena di dalam Ramadan itu disebutkan dalam hadis maqam Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-awaid ya, kemuliaan, kemudian kegembiraan karena ya, kita umat Islam ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Id itu kan kembali ya. Menurut ulama mengatakan ma'khudz minal 'audi litakarruri kulla karena setiap tahun itu datang. Ada juga mengatakan likasrati awaidillah ala ibadihi bil khair was surur. Khususan bi kufrani az-dzunub. Ya. Itu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya kebaikan-kebaikan, khususnya yaitu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qila laisa al-'id liman labisa al-jadid walakin al-'id liman ta'atuhu yazid. Jadi bukanlah Id itu kita hanya berpakaian yang baru, bersenang-senang, tapi yang dimaksud dengan itu adalah apabila ketaatan kita itu bertambah dan apabila kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk ini katanya sunat tahniah, artinya ucapan selamat, kemudian kita berdoa dengan ya ja'alanallahu minal 'aidin al-faizin al-maqbulin. Atau ya kalau orang mengatakan ya selamat hari raya Idul Fitri, nah, itu ucapan tahniah ya, tahniah sunat. Nah, kemudian juga disunatkan menjawabnya dengan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Ini juga banyak cara-cara kita untuk berdoa untuk untuk memberikan doa kepada sama kita. Ya, dengan kita mengucapkan misalnya ya ahyakumullah, para orang-orang Arab itu mengatakan hayakallah katanya. Atau dia mengatakan kullu am wa antum bi khair ya. Kullu am wa antum bi khair. Nah, ini doa-doa kita ya setiap kita bertemu dengan kawan-kawan kita atau seperti ini. Tadi kita mengatakan minal aidin ja'alanallahu minal aidin.
Ja'alanallahu minal aidin. Jadi kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala minal aidin, kembali suci. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-faizin, orang yang lulus dari berbagai macam ujian, kesabaran dan lain sebagainya. Kemudian al-maqbulin, kita itu diterima segala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting ya. Yang penting itu segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik satu mimbar, kemudian tangga pertama beliau mengatakan amin, ya. Di tangga yang kedua juga naik mengatakan amin. Tangga yang ketiga juga mengatakan amin. Nah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma tasna'u? Ya, biqaulika amin. Apa yang engkau perbuat ya Rasulullah dengan kata-kata amin itu? Tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan, saya mengatakan amin yang pertama ya karena Jibril mengatakan ragiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa lam yufar alaihi. Nah, jadi celaka dan hinalah seorang yang mendapatkan Ramadan atau masuk pada bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya biasa-biasa saja masuk ke Ramadan atau tidak, ya giat, tidak istihad, tidak melakukan apa-apa, seperti biasa-biasa saja. Bagaimana akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan sama dari sebelumnya, ya, sama dari hari-hari sebelumnya. Nah, ini orang-orang ini yang seperti ini, ya, bagaimana dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang tempat dibukanya pintu-pintu rahmat, pintu taubat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya? Oleh sebab itu Jibril mengatakan ragiba anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Jadi ragiba anfu rajulin, mendapatkan kehinaan, mendapatkan itu artinya kehinaan ini orang-orang yang berlumuran hidungnya dengan apa? Dan debu itu, ya. Nah, ini kata-kata kinayah, ya. Seseorang yang diberikan kesempatan untuk minta ampun, untuk mohon pada Allah, tetapi dia tidak mohon, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang ini sangat merugi, sangat celaka. Nah, kemudian yang kedua, kemudian Rasulullah mengatakan faqultu amin. Setelah Jibril mengatakan demikian. Kemudian yang kedua, Jibril mengatakan ragiba anfu abdin zukirta indahu falam yusalli alaika. Jadi mendapat kehinaanlah seorang apabila dia menyebut namamu kemudian tidak mengucapkan selawat terhadapmu. Nah, ini. Jadi kalau ada orang menyebut nama Muhammad
kemudian tidak mengatakan sallallahu alaihi, tidak berselawat kepadanya, ini sangat merugi, ya, sangat merugi, bahkan dikatakan sangat bakhil, ya. Orang yang abkhalul bakhil katanya orang yang menyebut nama Nabi kemudian tidak berselawat kepadanya. Nah, kita alhamdulillah, ya, kita diajarkan oleh Al-Maqurah Maulana Syekh, ya, selawat selawat al-islah. Ya, setiap kita mengatakan Allahumma aslih ummata Muhammadin, nah kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebut nama Nabi, itu harus kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud ragiba amfu rajulin, ya. Zukirta indahu, dia menyebut namamu, ya. Kemudian falam yusalli alaika, tidak mengucapkan selawat kepadamu. Nah, maka sangat merugi, sangat celakalah orang seperti itu. Kemudian Jibril, ya, mengatakan qul amin, sehingga Rasulullah mengatakan amin. Nah, kemudian yang ketiga, ragiba amfu abdin adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannata. Jadi sangat merugi juga orang yang apabila dia punya orang tua yang sudah tua sekali, kemudian dia tidak berusaha untuk berbuat baik, ya, sehingga dia tidak bisa dengan orang tuanya itu, dia tidak bisa memasukkan dia kepada surga. Artinya kalau kita punya orang tua, ya, itu adalah kesempatan bagi kita untuk berbakti, sehingga dengan kebaktian itu orang tua itu artinya bisa memasukkan kita kepada surganya, surga Allah Subhanahu wa taala. Ini berbuat bakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua ini, itu adalah wajib, bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Nah, jadi itu berbuat baik karena jasa orang tua itu, ya, tidak bisa kita balas dengan apapun, ya, dengan apa saja. Oleh sebab itu kita diwajibkan untuk berbakti. Lebih-lebih pada bulan Ramadan, ya, pada bulan puasa, ya, bagaimana, dan untuk selanjutnya bukan hanya pada bulan puasa saja. Nah, di sini secara umum beliau Rasulullah mengatakan ragiba amfu abdin adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannata. Ya, jadi sangat merugi, sangat celaka seseorang yang mendapatkan, yang ada masih kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, kemudian dia tidak bisa memasukkannya kepada surga. Nah, fakultu amin, maka Rasulullah pada saat itu mengatakan amin, ya. Nah, jadi, ya, ini hal-hal yang harus kita laksanakan, harus kita kerjakan kapan saja, ya. Nah, terutama tadi bulan Ramadan yang kemarin itu, ya, alhamdulillah, ya, kita sudah laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk minal aidin al-faizin al-maqbulin. Nah, kemudian ini sunnah, katanya sunnah musafahah. Tetapi musafahah ini adalah yusabihu watusan wa tahniyah, wal musafahah, katanya, ya. Al musafahah tidak berjabat tangan. Ini tahadal jinsu, tapi laki dengan laki, ya.
bukan laki dengan perempuan, perempuan dan perempuan, laki dengan laki-laki. Nah ini sunat musafahah, artinya kita berjabat tangan, ya, itu adalah sunnah. Ya. Nah ini alhamdulillah ya, kita di Nahdlatul Wathon ini dari guru besar kita sudah dari sejak dahulu diadakan ya silaturahmi, ya ada silaturahmi pendidikan kita sudah laksanakan, ada silaturahmi pribadi Maulana Syekh dulu, nah sekarang digantikan oleh penerus beliau, kemudian ada silaturahmi ke secara menyeluruh. Nah ini alhamdulillah sudah dilaksanakan. Sehingga ya benar-benar kita melaksanakan ya hablum minallah wa hablum minan nas. Nah kemudian kita lanjut kajian kita, yaitu di hadis yang disebut oleh Imam Nawawi. Hadis berapa sekarang ini? Hadis ke-18 ya. Ya, As-Samin Asyar Tasik. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala At-Tasi' Asyara an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawainahu fi sahihaihima. Ini hadis yang ke 19 ya, yang pada azkar ini akan disebut 30, akan dimuat 30 hadis oleh Imam Nawawi sebagai penutup daripada kitab Al-Azkar ini. Nah hadis yang ke 19 ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah, ya, yu'minu billahi imanan kamilan, yaitu percaya kepada Allah dengan iman yang sempurna. Falyakul khairan, hendaklah dia mengucapkan berkata-kata yang baik. Nah, jadi perkataan-perkataan yang baik itu adalah bagian daripada sulusul iman, karena amal-amal yang kita perbuat ini ada dari 3 segi ya. Dari 3 macam, yaitu amalul lisan, wa amalul qalbi, wa amalul jawarih. Ya. Jadi amal-amal yang kita perbuat itu imma bil lisan, wa imma bil qalb, wa imma bil jawarih. Jadi lisan ini banyak ya perannya. Nah, sehingga kalau kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, seperti yang disebut ini fal yasmut, hendaklah diam, karena ucapan-ucapan ini ya, banyak mendatangkan kebaikan dan banyak mendatangkan dosa.
ya, dosa. Nah, jadi bagian daripada ibadat-ibadat yang dilakukan oleh manusia itu yaitu sepertiganya dari lisan ini, dari mulut. Oleh sebab itu ya, kalau kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik itu, ya lebih baik tidak. Dan banyak juga ya amalan-amalan kita diperintahkan untuk berzikir dengan lisan itu, dengan membaca baca Al-Quran, baca selawat, baca tasbih, ya. Dengan kita membaca itu walaupun ya tidak tidak diikuti oleh hati, itu juga kita akan mendapatkan pahala. Ya. Artinya kalau Quran dibaca, kalau selawat dibaca, walaupun tidak diikuti dengan hati, tidak khusyuk, ya tetap kita mendapatkan pahala. Ini. Jadi bahkan adab itu juga dari pembicaraan, dari kata-kata itu orang bisa melaksanakan atau melakukan adab dan sopan santun dengan pembicaraannya. Jadi sangat penting kita berbicara itu dengan sopan, dengan adab, ya. Karena dengan kita berbicara misalnya dengan teman atau dengan orang tua, dengan orang yang lebih, itu kan caranya juga berbeda-beda, ya. Suara kita juga harus lemah lembut, ya. Jadi dengan Nabi saja ya ditegur para sahabat-sahabat, para sahabat-sahabat dahulu. Kalau berbicara dengan Nabi, bagaimana cara kita berbicara. Jadi jangan sampai suaranya itu lebih tinggi, ya. Demikian pula kepada orang tua kita, demikian pula kepada guru-guru kita. Lain ya cara kita atau suara kita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih tua, ya. Nah ini dari segi lisan, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ya, atau dia diam, ya, tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Bagaimana kita memuliakan tetangga? Yaitu karena orang yang terdekat itu adalah tetangga, ya, tetangga. Orang yang paling dekat dengan kita itu adalah tetangga, jiran kita. Ya, sehingga kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Saat ini, sekarang ini, ya banyak orang kadang-kadang, ya kalau dulu tidak ada orang yang memberikan batas, ya, tembok. Nah, kalau dulu rumah itu terus berjejer, ya, sehingga kita bisa melihat tetangga kita. Sekarang ini rata-rata kita kadang-kadang membuat rumah itu tertutup, ya, tidak diketahui oleh tetangga, ya. Nah jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik, artinya menolong, ya. Siapa lagi yang akan menolong kita kecuali orang yang dekat dengan kita, yaitu orang terdekat. Nah,
Di sini Rasulullah SAW menyatakan mazal Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarisuhu. Jadi Rasulullah sendiri menyatakan Jibril itu senantiasa terus ya berwasiat kepadaku ya tentang tetangga itu, sehingga aku menyangka katanya seperti tetangga itu akan mewarisi, akan menerima saling mewarisi. Nah, itu sehingga saya heran katanya, saya senantiasa diperingati, diwasiatkan oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Ini. Bahkan kalau kalau kita membuat makanan saja, jangan hanya baunya saja yang dirasakan oleh tetangga, bahkan kita disuruh untuk ya menambah walaupun airnya katanya ya. Airnya apa yang kita masak kita berikan kepada orang yang di sekitar kita, yaitu tetangga kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, kita ini manusia imma menjadi tamu, imma bertamu. Ya, menjadi tamu dan bertamu itu pasti. Ya, pasti kita berkunjung, kita bersilaturahmi, kita ya ke rumah tetangga kita atau sahabat kita, itu kan kita bertamu. Ini ya kita lebih tamu-tamu yang dari jauh ya, lebih tamu. Ya kalau kita lihat dia misalnya ya kalau dulu kan tidak ada makanan, tidak ada orang jualan ya. Nah, sekarang ada banyak. Itu walaupun demikian kita menghormati mereka itu ya dengan kita kalau tidak bisa dengan makanan ya dengan sopan santun, itu tata cara kita memberikan wajah atau senyuman. Nah, itu juga cara kita berbuat baik kepada tamu. Ya. Apalagi kalau tamu dari jauh misalnya, ya sebagusnya kita berikan dia minum atau ada makanan, kita berikan dia makanan. Nah, ini sekarang di pondok-pondok ya, pondok pesantren di Jawa itu kalau orang misalnya tamu-tamu yang datang yang dari jauh itu selama 3 hari itu diberikan dia jamuan. Jadi dia dijamu dan tidak bayar. Nah, kalau pondok-pondok misalnya ada pondok-pondok besar ya, kan ada di situ ya untuk santri-santrinya itu dia makan, ya ikut makan nanti tamu-tamunya itu dia tidak bayar, itu selama 3 hari ya. Nah, kita itu biasanya kan di pondok-pondok ada asramanya, ada tempat tamu. Nah, ini banyak pondok-pondok seperti itu ya. Nah, ini cara kita memuliakan tamu itu ya. Jadi jangan ya kadang-kadang orang ya tidak tidak memberikan, apalagi memberikan makanan, kadang-kadang ya juga biasa-biasa saja. Nah ini, jadi kita memberikan dengan senyum ya, dengan tata cara yang baik kepada tamu kita itu. Tamu itu adalah raja, seperti yang kata orang ya.
tamuku adalah rajaku. Jadi itulah kita diberikan oleh agama kita untuk bagaimana kita melaksanakan hal-hal yang baik untuk untuk mengadakan silaturahmi, ini termasuk ya, mengadakan hubungan kita dengan sesama hamba, sesama manusia. Nah, jadi ini ada 3 disebutkan. Yang pertama yaitu kita melakukan mengucapkan kata-kata yang baik. Ini adalah termasuk akhlak ya, akhlak. Juga memuliakan tetangga, itu juga termasuk akhlak. Kemudian menghormati tamu, itu juga termasuk akhlak. Ini ya, sopan santun dan tata cara kita dalam pergaulan kita. Nah, kemudian selanjutnya al-ishrun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang ini tidak disebut namanya ya, tapi di sini disebutkan, ada mengatakan Abu Darda, ada mengatakan Al-Harithah bin Qudamah ya, ada juga mengatakan orang lain ya. Jadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ya tausiah, peringatan untuk diperingati ya. Jadi orang ini mengatakan ausini ya Rasulullah ya, ausani. Jadi al-wasiyah itu adalah mustaqim minal wasiyatu syai'a bikadza idza wasaltahu ilaihi, fal makna silni ila ma yanfa'uni dinan wa dunyanan ya. Jadi dia minta supaya diberikan peringatan untuk manfaat dunia dan akhiratnya, supaya dia tetap menjadi orang yang baik dunia dan akhiratnya. Sehingga mohon kepada Rasulullah, artinya peringatan, tausiah ya. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan, dengan singkat saja mengatakan la taghdab, janganlah engkau marah ya. Jadi rupanya Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada seorang ini karena rupanya suka marah ya. Marah itu sebetulnya menurut ulama itu ada sifat-sifat yang al-kibr ya, sifat takabur. Nah, jadi kalau orang marah itu biasanya karena ada sifat-sifat takabur di situ di dalam hatinya katanya. Karena apa? Karena merasa tidak dihormati, merasa tidak itu dan ini, sehingga timbul rasa marah. Seolah-olah Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu ya tawadu, karena orang tawadu itu kan merasa merendah ya, tidak rendah diri tetapi merasa merendahkan diri ya, merendahkan diri itu tawadu, tidak merasa rendah tetapi merendahkan diri. Sehingga
ya tidak apa namanya, orang tawadu itu kan biasanya tidak sombong ya, tidak sombong ya, tidak cepat marah. Nah, ini orang yang tawadu itu. Jadi orang ini diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk ya bersifat tawadu ya, jangan merasa sombong, merasa benar saja. Jadi Rasulullah SAW mengatakan la taghdab, sehingga berkali-kali Rasulullah ya, orang ini juga mengatakan ausini, katanya sekali lagi, sampai 3 kali ya, itu saja jawaban Rasulullah SAW, la taghdab, janganlah engkau suka marah ya. Ini pemarah itu ya, orang biasanya kan cepat tua ya. Kalau cepat tua, kalau orang suka marah. Nah, karena apa? Karena selalu daik dalam hatinya. Ya. Tidak ada insyirah, tidak ada ketenangan, tidak ada. Nah ini. Jadi bagaimana cara kita untuk menghindari kemarahan itu? Ya harus apa namanya? Banyak melihat diri kita ya. Jadi kita harus jangan ada sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati kita. Nah, ini jadi itu biasanya orang-orang yang suka pemarah itu ya kalau orang mengatakan keras kepala ya, keras kepala. Jadi mau benar saja. Jadi jangan merasa benar saja. Ya, itu kuncinya supaya jangan kita marah, jangan merasa baik, merasa benar, merasa baik, merasa gitu. Ya. Ini mengatakan miraran ta'ridan bi annahu lam yaqna bidzalika wa talaba wasiyatan ablagha wa anfa, falam yazidhu sallallahu alaihi wasallam bi ilmihi bi annahu la wasiyatan anfa lahu. Jadi orang ini minta katanya lagi untuk diberikan peringatan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yazidhu sallallahu alaihi wasallam li ilmihi, karena pengetahuan Rasulullah bi annahu la wasiyata ampaulahu, tidak ada wasiat yang lebih peringatan yang lebih bermanfaat untuk orang itu, sehingga diwasiatkan dan diperingati dia dengan itu ya, walaupun berkali-kali. Qala Ja'far bin Muhammad al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Imam Ja'far mengatakan al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Marah itu adalah kunci daripada segala kejahatan. Ya. Oleh sebab itu kan hakim itu tidak dibolehkan untuk marah. Janganlah menghukum dalam keadaan marah, atau janganlah melakukan sesuatu dalam keadaan marah. Sebab tidak bisa mempergunakan rasionya, tidak bisa mempergunakan akalnya kalau orang di saat-saat marah. Ya. Wakil Ibn Mubarak husnul khuluq fi kalimati qala tarkul ghadab ya. Jadi termasuk juga ya dari meninggalkan amarah itu adalah husnul khuluq.
Summa qala rawainahu fil Bukhari. Imam Nawawi mengatakan kami meriwayatkannya dari kitab Imam Bukhari. Al-hadi asyara al-hadi wal ishrun an Nabi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla farada fara'ida fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'an fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum kairin nisyanin fala tabkhasu anha. Rawainahu bi sunani ad-Darqutni bi isnadin hasanin. Ini hadis yang ke 21 ya. Ini diriwayatkan oleh Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu ta'ala an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Inna Allah azza wa jalla farada fara'ida fala tudayyuha. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan dan memperdukan segala macam kewajiban-kewajiban, fala tudayyuha, jangan engkau sia-siakan dia. Jadi perdu dan wajib itu sama ya. Farada faraidah aujabaha wa hatamal amal biha fala tudayyuha bitarkiha, jangan engkau meninggalkannya. Wa adamil muhafazati ala syurutiha wa adabiha, jangan kita meninggalkan apa yang diperlukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tertentu apa yang perlu, apa yang wajib itu ada, sudah ditentukan oleh syariat. Kemudian apa yang sunnah, apa yang makruh, apa yang itu sudah ada ketentuannya. Wa hadda hududan, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan batas-batas ya, batas-batas. Fassalaha wa bayyanaha wal haddu lugatan al-man wa al-hadis. Jadi ada batas-batas tertentu, maka janganlah engkau melewati batas-batas itu. Ada ketentuan-ketentuannya ya, ada ketentuan-ketentuan batas-batasnya. Jangan engkau lewati batas itu, ketentuan itu. Jadi fala ta'taduha ay fala tatajawazu anha bitarkiha. Ya, jangan kita lebihi ya. Kalau sudah ada batas-batasnya, jangan kita lebihi, jangan kita kurangi ya, itu. Nah, jadi setiap sesuatu itu ada ketentuan-ketentuan, batas-batasnya. Jangan kita kurangi dan kita lebihi ya. Sholat misalnya sudah ada ketentuannya, ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat dan seterusnya. Tidak ada yang sampai 5 rakaat. Nah, kemudian puasa juga bulan Ramadan ya, sudah ada batas-batas ketentuan waktu-waktunya. Jangan kita pindah-pindah. Ya, misalnya seperti kebiasaannya orang-orang Arab katanya dahulu itu kalau musim panas misalnya ya dia undurkan waktu misalnya bulan Ramadan itu bisa dimajukan, bisa diundurkan. Ini karena situasi menurut mereka ya,
situasi. Kalau kita tidak, baik pada waktu musim apa saja, musim panas kah, musim dingin, ya kita tetap ya, karena itu sudah ada batas waktunya ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu itu fala tantahikuha, ya jangan kamu kerjakan dia yang haram, jangan kamu dekati dia yang haram itu. Intihakul hurmati mana tanawuluha bima la yahillu. Jadi kalau sudah ditentukan itu haram, ya jangan kita dekati, jangan kita hampiri, jangan kita apalagi kerjakan. Ya, menghampirinya saja tidak boleh. Ya, la taqrabuz zina. Ya, itu sudah diharamkan zina itu, maka jangan kita dekati dia ya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan itu dan ini, itu adalah tidak mengharamkan itu, tidak mewajibkan itu dan ini, itu adalah rahmatan lakum, itu adalah menjadi rahmat bagi kita. Ghairu nisyanin, Allah tidak tidak lupa. Fala tabhasu anha, janganlah kamu cari-cari ya, janganlah kamu pertanyakan sesuatu yang ya yang kan al aslu al mubah ya, mubah. Kalau tidak disebutkan, tidak diharamkan, jangan kita pertanyakan ya, karena itu akan memberatkan bagi kita. Seperti orang-orang Bani Israel ya, yang suka banyak ya pertanyaan-pertanyaannya, sehingga memberatkan bagi mereka ya. Karena kalau sudah tidak ada ya, maka kita laksanakan saja. Tidak ada ketentuannya. Itu adalah ada yang disebut dengan al-mubah kan. Mubah itu artinya boleh ya. Boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Ya. Kebanyakan makanan misalnya makanan sudah ada ketentuan yang haram, ini yang haram, ini yang ini yang boleh, ini yang haram. Ya. Jadi jangan kita tanya-tanyakan lagi. Jangan terlalu banyak pertanyaan. Jadi fala tabhasu anha ay la tas'alu an haliha, bi anna as-su'al an dzalika rubbama yufdi ila at-taqlib asy-syaqi min al-hurmati aw al-ijabi. Jadi kalau sudah sudah tidak disebutkan ya, itu jangan dicari-cari, karena itu akan membuat kita nanti menjadi beban yang sangat berat ya, sangat berat. Nah ini. Jadi rahmah ini artinya kasih sayang ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya diharamkan ya. Diharamkan itu karena ada mudaratnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala syariat ini membatasi itu adalah semuanya adalah karena manfaatnya. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, hukum-hukum yang diberikan itu adalah ada manfaat dan ada mudaratnya. Yang diharamkan oleh Allah itu karena mudaratnya sangat besar ya. Yang diperintahkan itu adalah
manfaatnya juga sangat sangat besar. Nah, kalau kita gali misalnya syariat atau ketentuan-ketentuan Allah yang diberikan kepada kita manusia ini, yaitu semuanya adalah mengandung hikmah, mengandung manfaat. Kenapa diharamkan ini? Itu tentu ada mudarat. Kenapa diperintahkan kita untuk mengerjakan ini? Tentu manfaatnya lebih berat. Dan itu saja. Nah, makanya misalnya sholat ya, sholat kita dianjurkan untuk sholat 5 kali ya, 5 kali sehari semalam, untuk kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena kalau tidak sholat misalnya, kita tidak menyebut Allah misalnya dalam satu, kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaatnya dari segi fisik juga, itu sholat itu luar biasa. Demikian pula puasa ya, kita berpuasa itu adalah untuk kesehatan. Demikian pula sholat juga untuk kesehatan kita ya. Daripada kita misalnya olahraga ya, itu sholat itu juga termasuk olahraga yang luar biasa. Kata orang, olahraga, olah rasa, dan olah rasio katanya ya. Jadi kita bisa langsung ya sehat. Coba kita dengan sehat ya, suka misalnya tahajud tengah malam ya, dia biasanya ya sehat ya, badannya sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tidak kalau orang menurut penelitiannya, orang yang bisa sholat 50 rakaat dalam satu hari satu malam, itu biasanya orang itu akan sehat katanya ya. Coba kan kita ini kalau yang diwajibkan adalah berapa? 17 rakaat ya, 17 rakaat ditambah dengan apalagi dengan qobliyah dan ba'diyahnya, itu ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 16 kan, 16 17, nah, itu masih kurang. Tapi ditambah lagi nanti dengan sholat duhanya, sholat sholat awabin, sholat tahajud, sholat witirnya, nah, sehingga akan mencapai nanti sholat tahajudnya kalau bisa mencapai sampai 50. Nah, ini orang ini nanti akan bisa sehat ya, bisa sehat fisiknya. Nah, itu cukup, itu dengan tidak perlu kita lari ke sana kemari ya. Cukup dengan dengan sholat itu sudah olahraga yang luar biasa ya. Olahraga dan olah rasa ya. Nah, ini jadi cukup, itu manfaatnya sangat besar ya kepada kita manusia ini. Apa yang diwajibkan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hukum-hukum ini ya, supaya kita laksanakan, pasti ada manfaatnya, apa yang dianjurkan oleh agama kita, oleh syariat kita. Nah, ini dokter suruh kita tidur ya, tidur berapa katanya dalam 24 jam tuh berapa, 8 jam ya, terlalu banyak ya. Kalau kita lihat ulama-ulama kita itu, ya Allah ya, tidurnya kalau malam itu ya hanya sebentar saja, 2-3 jam ya. Lalu itu aja, termasuk saya juga ini kebanyakan tidur, banyak tidur kita ya. Nah, jadi andai kata kita kurangi, itu juga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi jangan juga terlalu banyak istirahat
ya. Kita memang diperintahkan untuk istirahat. Nah, itu dalam hadis itu kan badaduka matiyatuka, ya, parfuk biha katanya kan, badan kita ini adalah badan kita ini adalah menjadi tunggangan kita, ya, menjadi tunggangan alat kita untuk kesana kemari kan badan kita. Maka hendaklah engkau kasihanilah dia. Artinya jangan kita paksakan, ya, paksakan. Nah, artinya harus ada juga istirahat, tapi jangan terlalu banyak, ya, terlalu banyak istirahat itu. Dan kita diperintahkan juga untuk istirahat, ya. Wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Tapi bukan semalam seuntuk kita harus libas, artinya untuk tidur, ya, tidur. Tidak, kita istirahat, ya, istirahat sebentar, ya. Summa qala, hadis keberapa ini? As-sani asyara. Baik. Rahmatan lakum ghairi nisyanin fala tabhasu anha. Rawainahu fi sunan Daruqutni bi isnadin hasanin. Imam Nawawi mengatakan kami riwayatkan dari Sunan Daruqutni dengan sanad yang hasan. Summa qala as-sani wal ishrun, hadis yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala alam. Nah, hari ini sudah mulai masuk di kelas nih, ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dalam amplop ini 20.000, ya. Dapat alamat untuk pembangunan, rupanya untuk pembangunan masjid. Tulis nama bayi laki-laki. Lahir bulan Ramadan kemarin dari bapak, ya, dari Bapak Ansar Abdullah dan Ibu Piani. Ya, kok bulan Ramadan dia lahir, ya. Hari apa dia lahir ini? Lahir bulan Ramadan katanya. Kok sampai sekarang belum dikasihkan nama, ya. Ini kita sudah tanggal berapa sekarang, bulan Syawal nih, tanggal 13, ya. Nah, jadi bayi itu sebenarnya setelah 7 hari, ya, 7 hari itu diberikan nama, diresmikan, kemudian diakikahkan, ya, diakikahkan. Nah, ini jadi anak itu kita diperintahkan untuk memberikan nama yang baik. Kalau tidak bisa kita memberikan nama, ya bisa juga kita minta kepada orang yang kita percaya, atau orang-orang seperti dulu Maulana Syekh, ya, banyak yang minta nama-nama, ya. Tapi ini sudah bulan Ramadan kemarin dan tanggalnya tidak disebutkan ini, ya, kapan dia dilahirkan, apakah awal Ramadan
Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan. Ya, diberikan nama ini apa, Muhammad Ramdhani saja ya, Muhammad Ramdhani. Ini amal untuk masjid, ya, amal untuk masjid. Satu, dua, tiga, empat, 420. Kemudian ini ini 200. Nah, amal juga untuk masjid ini. Ini kalau belum mulai rumahnya, belum mulai dia kerja, masih dia lebaran. Setelah kita suruh dia kemarin, ya setelah lebaran total dia janjikan kita untuk dia kerja di sini. Ya, yang mungkin belum saya telepon dia apakah sudah mulai atau belum. Ini masih banyak pekerjaan ini. Ini mungkin mimbar ini juga akan dikerjakan pada tahun ini. Mimbar ini masih ini ya, masih belum. Kemudian nanti untuk lantai pertamanya tinggal dikeramik saja. Kemudian untuk dicat nanti lantai pertamanya banyak masih. Ini finishing ini pekerjaan yang santai ya, pekerjaan yang kata orang di tengah katanya, sepertinya orang tidak kerja ya. Memang lama dikerjakan ini. Kalau karena finish itu ya, sebab ya tidak banyak. Lain kalau orang yang mengerjakan ininya itu cepat ya, balok ini. Tapi kalau finishing itu ya agak lama ya, sehingga ya walaupun dia kerja kemarin itu lain yang ngecat, lain yang mengerjakan ini, ya, tapi seperti ini saja kelihatannya ya. Tapi alhamdulillah sudah ada kelihatannya. Ini juga belum selesai ini yang di bawahnya ya. Tapi masih banyak, belum di luar juga ya. Insya Allah kalau dikerjakan sedikit ya lama-lama rampung dia. Ini dulu waktu pertama-tama lantai pertama ini memang banyak ya, banyak tukang, banyak pelarian yang pakai sampai 30 lebih dulu ya, 36 kalau nggak salah pertama itu. Nah, tapi setelah itu karena keadaan ya dana, akhirnya dikerjakan hanya 7 orang saja untuk melanjutkan setelah lantai pertama ini 7 orang, kemudian ditambah 8 tambah 10 ya. Sekarang ini alhamdulillah 12 orang yang terus bekerja terus ya, 12 orang. Ada kalanya 14 ya, ada kalanya 16 juga kemarin itu. Kalau tukang cat ini kemarin itu ada 6 ya, ada 6 ditambah 12 jadi berapa, 18 orang. Alhamdulillah ya, sesuai ya kali cat ini. Jadi alhamdulillah walaupun ya dananya dari kita tulak dan tolibat, tapi alhamdulillah sudah kelihatan ya masjid ini insyaallah, dan kita akan kerjakan untuk seterusnya. Kita bacakan Fatihah bagi orang-orang yang menyumbang, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan, apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan beribadah syirik Fatihah. Ya
Ihtiram. Hayu.